Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Namanya Rahma, lengkapnya Rahmayani S.E.A.K. Maaf, nama ini nggak asli karena ada penggantian beberapa huruf di dalam nama tersebut. Akan tetapi pemilik nama ini bukan satu-satunya di Indonesia. Untuk itu tidak disarankan kepada kalian sembarang menghakimi pemilik nama ini, karena mungkin saja bukan dia tokoh dalam cerita ini, bukan? Umurnya 31 tahun, lebih tua 3 tahun dariku. Tingginya hampir sama dengan tinggiku dan parasnya entahlah. Aku tidak tahu parasnya itu cantikkah atau tidak, karena sejak dia dimutasi menjadi satu bagian denganku, jilbab lebar dan cadarnya telah menciptakan jarak yang sangat lebar dalam arti konotatif. Sejak terangkat menjadi seorang abdi negara beberapa tahun yang lalu, aku telah ditempatkan di bagian ini dan sekitar 8 bulan yang lalu dia dimutasi ke kantorku dari dinas yang lain dan langsung ditempatkan satu bagian denganku. Dia ramah, agak lebih bermakna cerewet, tapi hanya dalam urusan kerjaan. Dalam urusan pribadi, setahuku dia bagai gunung es, yang tampak terlihat hanyalah gumpalan kecil dari yang tertimbun di bawah permukaan gunung es. Dia sangat tertutup untuk kehidupan pribadinya. Pernah kutanyakan hal itu pada Anissa, salah satu rekanku, tetapi Anissa hanya menjawab, kalau Rahma tidak ingin terjadi fitnah sehingga hal yang di luar urusan kerjaan tidak perlu ditanyakan dan tidak ada gunanya diceritakan. Dia menjadi satu-satunya dari 10 pegawai yang satu ruangan denganku yang tidak aku ketahui kehidupan pribadinya. Dalam ruanganku terdapat 8 PNS dan 2 non-PNS yang mengabdi, dan 3 dari kami yang pria, selebihnya wanita. Dari 7 orang itu, hanya Dian yang tidak memakai jilbab, karena memang dia non-muslim. Cerita tentang Rahma adalah cerita tentang kumpulan kepingan teka-teki yang sepertinya tidak ada hipotetis yang mampu mengungkap sedikit saja tentangnya. Hal inilah yang membuatku menjadi penasaran, mengapa Rahma begitu tertutup? Apakah hanya karena dia aktif di pergerakan tertentu yang menganggap bahwa kehidupan pribadi harus disembunyikan? Ataukah Rahma memiliki pengalaman traumatik dalam kehidupan pribadinya? Ataukah Rahma tidak memiliki kehidupan pribadi? Ah, benar-benar misterius dia nih. Aku menjadi semakin penasaran terhadapnya. Tetapi kalian jangan salah, aku penasaran bukan karena hal-hal yang tendensius. Aku penasaran hanya karena aku terbiasa terbuka dengan atau kepada orang lain. Mereka butuh bantuanku, atau aku butuh bantuan mereka, lalu bantuan itu terpenuhi dengan pertolongan aku atau mereka. Hanya itu motivasiku, sungguh tidak ada yang lain. Dan hubunganku dengan Rahma mungkin tidak akan sedikit berubah sampai suatu hari. Sepulang kerja, seperti biasa, aku sampai di rumah jam 6 petang setelah menjadi orang yang paling terakhir keluar dari kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawaban salam terdengar lebih dari satu orang. Ada tamu rupanya. Dan memang ketika aku melihat tempat sandal, ada 4 pasang sepatu flat yang tidak familiar. Ini bukan sepatu Arni, berarti memang ada tamu. Aku masuk ke dalam rumah melewati ruang tamu. Di sana ada 5 orang wanita termasuk Arni, istriku yang sedang berbincang.
Tiga di antara mereka mengenakan nikab atau cadar penutup muka. Aku segera menundukkan pandanganku karena canggung dan berjalan melalui mereka masuk ke dalam kamar. Tidak berapa lama kemudian, Arni masuk dan melakukan penyambutan dengan membiarkan mengecup keningnya, tanda rindu yang besar setelah seharian berpisah karena suaminya mencari nafkah. Capek ya sayang? Tanya Arni sambil menuntunku duduk. Dia berlutut untuk melepas kaos kakiku, lalu mengambil tas laptopku dan merapikannya. Ya, seperti biasa sih, cuman setelah ngelihat kamu capeknya langsung hilang, hehe, jawabku bercanda. Hele, kalau masalah ngerayu kamu jagonya Kang, tapi garing banget, kata Arni sambil mencubit kecil hidungku. Dia kemudian mendorongku untuk berbaring sejenak lalu membantuku melepas pakaian dinasku. Aku masih berbaring ketika Arni keluar lalu masuk kembali membawakanku handuk. Akang mandi dulu sana biar seger. Aku ke depan lagi ya, masih ada urusan penting. Emang mereka siapa sayang? Tanyaku. Mereka itu satu halakah denganku. Kami untuk bulan ini diserahi tugas membuat seminar pelajar dan mahasiswa gitulah. Seminar tentang apa? Tanyaku. Nah itu dia, kita belum tahu, makanya lagi dibicarakan. Udah sana mandi dulu. Oke deh sayang. Malam telah beranjak menuju pagi, tanggal baru saja berganti mengiringi selesainya aku bersama Arni. Sudah pukul 00.11 ketika aku dan istriku telah selesai membersihkan rumah. Kami berdua memasuki kamar dan segera memperbaiki posisi tidur Riva putri kami. Lalu aku dan Arni berbaring bersama. Kang, tahu nggak? Tanyanya. Enggak tuh. Ye, belum kali sayang. Aduh, nggak usah pakai nyubit kali. Iya, maaf. Mau cerita masalah apa? Tadi itu rekan kerja kamu loh. Siapa? Namanya Rahma, Ummu Khalilah. Hah?